Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kosmetik pelembab. Dalam merawat kulit, ada beberapa langkah atau urutan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu pembersihan, yang kedua yaitu pelembapan, dan yang ketiga yaitu perlindungan, dan keempat yaitu tata rias. Namun kali ini kita hanya akan membahas tentang pelembab. Nah, mengapa kulit kita perlu dilembabkan? Secara alamiah, normalnya kulit memiliki lapisan lemak tipis di permukaannya yang terdiri dari produksi kelenjar minyak. Pembentukan lapisan lemak di permukaan kulit bertujuan untuk melindungi kulit dari kelebihan penguapan air di kulit yang akan menyebabkan terjadinya dehidrasi kulit. Nah, jika terjadi dehidrasi kulit akan menyebabkan kekeringan dan retak-retak pada kulit dan akibatnya bisa lebih buruk. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada beberapa faktor penyebab terjadinya dehidrasi kulit. Normalnya, kulit sehat dilindungi dari kekeringan oleh kandungan bahan-bahan yang bisa menyerap air, seperti asam-asam amino, purin, pentosa, kolin, dan derivat asam fosfat, yang jumlah total keseluruhannya adalah 20% dari berat stratum corneum. Bahan-bahan yang larut dalam air dapat terangkat dari kulit oleh perspirasi atau pencucian. Jika mereka tidak dilindungi oleh lapisan lemak tipis di permukaan kulit. Jika lapisan lemak tipis itu diangkat, maka bahan-bahan yang dapat larut dalam air itu akan terbuka, dan siraman air berikutnya akan mengangkat mereka, meninggalkan kulit yang sebagian atau sepenuhnya kehilangan karakter hidrofilik dan elastisitasnya. Maka akan terjadi penghilangan lapisan lemak kulit, menyebabkan terjadinya dehidrasi kulit. Dehidrasi kulit juga disebabkan oleh beragam faktor. Yang paling umum adalah kurang minum air, akan tetapi kulit pun bisa mengalami dehidrasi akibat suhu panas atau dingin, kurang tidur, kurangnya kelembapan udara, serta paparan sinar matahari. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu pengertian pelembab atau moisturizer. Kosmetik pelembab atau moisturizer termasuk kosmetik perawatan yang bertujuan untuk mempertahankan struktur dan fungsi kulit dari berbagai pengaruh seperti udara kering, sinar matahari terik, umur lanjut, dan berbagai penyakit kulit maupun penyakit dalam tubuh yang mempercepat penguapan air sehingga kulit menjadi lebih kering. Nah, untuk di slide berikutnya terdapat jenis-jenis kosmetik pelembab. Yang pertama yaitu kosmetika pelembab yang didasarkan pada lemak. Moisturizer atau moisturizing cream ini akan membentuk lapisan lemak tipis di permukaan kulit yang sedikit banyak, sehingga mencegah penguapan yang terjadi di kulit dan juga menyebabkan kulit menjadi lembab dan lembut. Kosmetik dengan campuran minyak seperti minyak tumbuhan lebih mudah bercampur dengan lemak kulit sehingga lebih mampu menembus sel-sel stratum corneum dan memiliki daya adhesi yang lebih kuat. Bahan utama yang terdapat di dalam krim pelembab itu adalah lemak-lemak seperti lanolin, lemak wool, fatty alkohol tinggi, lanet wax, gliserol monostearat, dan lain-lain. Dan yang semuanya itu merupakan bahan pengemulsi tipe water in oil atau air di dalam minyak. Air yang digunakan harus didestilasi atau dihilangkan garam-garamnya dengan ion exchange
Sisa-sisa besi dan tembaga itu harus dihilangkan karena akan sangat berbahaya dan akan mempercepat terjadinya ketengikan. Tipe emulsi. Kosmetika pelembab berdasarkan lemak terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari krim lemak anhidrous, krim emulsi water in oil, emulsi ganda, krim oil in water yang kaya akan minyak, sampai ke emulsi oil in water cair dengan lebih 80% air. Yang kedua yaitu kosmetika pelembab yang didasarkan pada gliserol atau humektan sejenis. Kosmetik pelembab yang mengandung gliserol akan mengering di permukaan kulit sehingga membentuk lapisan yang bersifat higroskopis yang menyerap uap air dari udara dan mempertahankannya di permukaan kulit. Preparat ini membuat kulit nampak lebih halus dan mencegah dehidrasi lapisan stratum korneum kulit. Tetapi konsentrasi gliserol yang tinggi sedikit akan dapat mengiritasi kulit, sehingga sekarang konsentrasi gliserol yang lazim digunakan adalah 10-20%. Di dalam produk-produk jenis ini, gliserol dapat diganti dengan sirup sorbitol atau propilen glikol. Untuk karbitol kurang cocok karena akan menghasilkan manik-manik perspirasi di kulit. Mucins atau bahan-bahan pembentuk gel biasanya ditambahkan, tetapi harap dihindari pemakaian bahan yang bersifat adesif seperti misalnya gum arabica dan bahan yang jika mengering membentuk lapisan yang resisten, misalnya polyvinyl pyrrolidone dan polyvinyl alkohol. Preparat yang mengandung lemak-lemak seperti gliseril monostearat atau lanet wax mempunyai dua fungsi pelembab. Yang pertama yaitu sebagai higroskopis dan lapisan lemak. Selain gliserol, madu juga merupakan humektan terpenting untuk kulit. Humektan ini berfungsi untuk menarik air dari lapisan dermis menuju stratum corneum. Menurut Darsono, upaya penggunaan bahan alami secara tradisional masih berlangsung di kalangan masyarakat hingga saat ini karena harganya terjangkau dan mudah didapat. Pada era sekarang ini, pengguna perawatan kulit dihadapkan dengan beragam produk perawatan kulit kering. Pilihannya pun seperti tak berkesudahan. Campuran aloe vera dan virgin coconut oil atau VCO dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bahan alami untuk membuat formulasi pelembab kulit. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, terdapat beberapa jenis pelembab. Contohnya yaitu aloe vera. Aloe vera sudah digunakan sebagai terapi sejak zaman Romawi, bahkan mungkin sebelum itu. Daun aloe vera terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu kulit bagian luar yang berwarna hijau, kemudian kulit bagian dalam yang berbentuk seperti bubur bening yang disebut gel aloe vera. Gel aloe vera sejak tahun 1950 telah digunakan luas oleh masyarakat sebagai obat topikal dan internal, bahan minuman dan kosmetik. Aloe vera yang dicampur dengan minyak esensial dapat menghasilkan pelembab dan berbagai produk kecantikan lainnya. Mekanisme pelembabnya dapat memperbaiki hidrasi kulit. Aloe vera mengaktifasi fibroblast menghasilkan kolagen dan serat elastin yang dapat mengurangi keriput dan juga membuat kulit menjadi lebih elastis. Selanjutnya yaitu virgin coconut oil atau VCO.
VCO ini diekstrak dari kelapa yang matang dan segar melalui proses khusus dengan tidak merusak kandungan alaminya. VCO digunakan sebagai bahan aktif pelembab kulit. VCO mengandung asam lemak yang tinggi, terutama asam laurat, dan memiliki tinggi konten fenolik dan aktivitas antioksidan. Dalam pelembab, VCO dapat bertindak sebagai emolien dan bahkan sebagai bahan oklusif jika digunakan dalam konsentrasi yang tepat. Nah, ada beberapa contoh formulasi pelembab. Contohnya yaitu formulasi pelembab aloe vera pada produk hand sanitizer. Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah carbomer, gel aloe vera, gliserin, dan bioetanol. Carbomer digunakan sebagai bahan pembentuk gel atau gelling agent, berperan dalam membentuk sifat kekentalan produk. Carbomer memiliki karakteristik bubuk berwarna putih, ringan, dan mudah lengket jika terkena air. Gel aloe vera dan gliserin digunakan sebagai pelembab yang akan menjaga kelembapan kulit tangan. Bioetanol merupakan etanol atau golongan alkohol yang diproduksi dari bahan alami dan bahan baku yang biasa digunakan untuk memproduksi bioetanol, yaitu ubi kayu dan tetes tebu atau molasses. Bioetanol digunakan sebagai bahan yang bersifat antiseptik dan formulanya yaitu aloe vera 0,5%, gliserin 0,1%, carbomer 0,5%, dan bioetanol 95% sebanyak 675 ml. Untuk contoh formulasi yang kedua yaitu formulasi hand and body lotion virgin coconut oil atau VCO. Komposisinya yaitu VCO 5%, setil alkohol 4%, sera alba 10%, asam stearat 15%, triethanolamin 2%, gliserin 20%, nipagin 0,2%, oleum rose, dan aquades at 100 ml. Baik, itulah tadi persentase dari kelompok 6. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.